Assalamualaikum sahabat, terima kasih telah mengikuti channel ini dari awal. Kami doakan semoga sehat selalu. Video ini adalah bagian kedua dari seri penaklukan Syam. Silakan tonton video sebelumnya agar nyambung alur sejarahnya. Sebab kali ini kita akan membahas peperangan menaklukkan negeri Syam. Namun sebelum lanjut, dukung dan ikuti channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Kemenangan kaum muslimin di Perang Yarmuk ibarat pintu masuk ke wilayah Romawi. Posisinya seperti Qadisiyah di Persia. Baik Perang Qadisiyah maupun Perang Yarmuk telah memompa semangat kaum muslimin untuk terus memperluas wilayah Islam. Ada yang menarik di peristiwa Yarmuk, di mana 3 momentum besar terjadi dalam satu peristiwa sekaligus, yaitu kabar wafatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, penggantian Khalid dari jabatannya, dan kemenangan bersejarah kaum muslimin di Perang Yarmuk. Perasaan sedih, haru, dan bangga berkumpul jadi satu di Yarmuk. Nampaknya benar kata pepatah, patah tumbuh, hilang berganti. Kehilangan khalifah hebat Abu Bakar As-Siddiq diganti dengan khalifah yang tak kalah hebatnya, Umar bin Khattab. Kemudian digantikannya Khalid bin Walid tak menghilangkan kekuatan kaum muslimin. Dan pengorbanan para mujahid tergantikan dengan kemenangan besar yang membuka kejayaan Islam setelahnya. Satu hal lagi yang perlu dicatat dan mungkin akan membuat kita semua berdecak kagum, adalah kebijakan menurunkan Khalid bin Walid dari posisinya sebagai panglima perang. Khalid menerimanya dengan lapang dada, bahkan tak merubah niat dan semangatnya dalam berperang sebagai prajurit. Padahal, saat itu dia sedang berada di puncak kemenangan yang sangat gemilang. Lalu mengapa Khalid dicopot? Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata, "Sesungguhnya aku tidak mencopot Khalid bin Walid karena marah ataupun dia berkhianat. Tetapi, manusia telah terfitnah dan aku ingin manusia tahu bahwa Allah lah yang membuat kemenangan." Bagaimana menurut kalian sahabat? Luar biasa bukan? Berikan tanggapanmu di kolom komentar ya. Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Setelah mengalami kekalahan dalam Perang Yarmuk, sebagian bangsa Romawi berlindung ke kota Fihil. Di sana, mereka kembali membentuk kekuatan pasukan berjumlah 80.000 orang. Namun, di tempat lain, bantuan besar dari Kaisar Heraklius juga tengah menuju Damaskus. Hal ini membuat Abu Ubaidah meminta instruksi kepada Khalifah Umar mana yang harus ditaklukkan terlebih dahulu. Lalu Khalifah Umar memerintahkan agar menuju Damaskus dan menunjuk satuan militer untuk mengepung Fihil. Atas instruksi tersebut, Abu Ubaidah mengirimkan pasukan Umarah bin Mahsyi untuk mengepung kota Fihil. Ia juga mengirim divisi yang bertugas memutus bantuan musuh dari wilayah lain. Divisi ini ditempatkan di antara kota Homs dan Damaskus, serta di antara Damaskus dan Palestina. Abu Ubaidah bin Jarrah berangkat menuju Damaskus bersama Amr bin As dan Khalid bin Walid, serta beberapa pasukan lain untuk mengepung Damaskus dari segala penjuru. Pasukan muslimin menutup semua akses masuk ke kota tersebut. Hal ini membuat pasukan Romawi yang berada di luar Damaskus tak bisa mengirim bantuan. Khalid berada di pintu timur, Abu Ubaidah di pintu Jabiyah besar, Yazid bin Abu Sufyan di pintu Jabiyah kecil, sedangkan Amr bin As dan Surahbil bin Hasanah menempatkan pasukannya di seluruh sisa pintu-pintu lainnya. Selain memblokade semua jalur masuk ke kota Damaskus, pasukan Islam juga memasang manjanik atau meriam pelontar batu, namun tak membuat pasukan Damaskus menyerah. Akhirnya, melalui mata-mata yang dikirim Khalid bin Walid, didapat informasi bahwa di dalam kota sedang berlangsung perayaan atas kelahiran anak bangsawan Romawi. Mereka merayakannya dengan pesta mabuk-mabukan minuman keras. Hingga di malam hari, sebagian orang tertidur dan sebagian lain sibuk berpesta dan meninggalkan pos-pos penjagaan mereka. Tak mau kehilangan kesempatan, Khalid dan beberapa pasukan di pintu timur langsung masuk menaiki pagar kota tersebut dan menyerang penjaga gerbang hingga berhasil menyerang Damaskus melalui pintu timur. Penduduk Damaskus terkejut dan tak bisa berbuat apa-apa terhadap serangan pasukan Khalid. Kondisi ini membuat penduduk Damaskus terdesak ke pintu-pintu lainnya. Akhirnya, pasukan Damaskus menyerah dan pasukan Islam berhasil masuk dari pintu-pintu lain dengan damai. Setelah Damaskus dapat dikuasai kaum muslimin, Abu Ubaidah menunjuk Yazid bin Abu Sufyan menjadi wakil di kota Damaskus. Sementara Abu Ubaidah melanjutkan bergerakan ke daerah Fihil bersama Khalid dan Amr bin As. Sesampainya di Fihil, pasukan Romawi menyingkir ke daerah Bisan. Mereka membelokkan aliran sungai Damaskus ke daerah Fihil hingga membuat daerah itu tergenang.
Hal ini membuat pasukan muslimin terhalang dari pasukan musuh hingga berhari-hari. Pasukan Romawi menyangka kaum muslimin terlena dan hanya bisa berdiam di Fihil, sehingga mereka berusaha menyerang di malam hari. Namun, dugaan pasukan Romawi salah besar. Pasukan muslimin justru menyambut serangan musuh dengan sangat cepat, hingga membuat pasukan Romawi terkejut dan terdesak lari ke arah kubangan yang mereka buat sendiri. Peristiwa ini membuat sebagian besar pasukan Romawi tewas tenggelam, termasuk pemimpin mereka, Saklab. Setelah jatuhnya Damaskus dan Fihil, kaum muslimin berhasil mengamankan beberapa wilayah pesisir seperti Syaida, Irfah, Jubail, dan Beirut. Di tahun 15 Hijriah, Abu Ubaidah dan Khalid bergerak ke kota Homs, suatu kota penting di mana Heraklius bermukim. Di tengah perjalanan menuju Homs, di daerah Marats Arum, pasukan Abu Ubaidah dihadang oleh pasukan Romawi di bawah pimpinan Theodorus dan Sinas. Terjadilah pertempuran sengit yang membuat Theodorus dan Sinas terbunuh, sedangkan sisa pasukannya berlindung di benteng kota Homs. Lalu Abu Ubaidah mengepung kota tersebut dengan sangat ketat. Namun, Heraklius yang tahu kekalahan pasukannya di Marats Arum berhasil kabur menghindari serangan kaum muslimin. Pengepungan Homs terjadi di musim dingin yang sangat ekstrim kala itu. Iklim yang tak biasa dihadapi pasukan muslim Arab membuat pasukan Homs mengira kaum muslimin akan menyerah dan pergi dari kota tersebut. Namun, justru pasukan muslimin bersabar dan semakin mengetatkan pengepungan. Hingga pasukan Homs menyerah dan memilih berdamai dengan menyetujui syarat perjanjian damai dari kaum muslimin. Abu Ubaidah menempatkan Bilal bin Rabah, Mikdad, dan Ubadah bin Samit sebagai pemimpin wilayah Homs beserta sejumlah pasukan besar untuk tinggal di sana. Sementara itu, Abu Ubaidah membagi beberapa pasukan untuk menyebar ke wilayah lain. Melalui arahan dari sang khalifah di Madinah, Panglima Abu Ubaidah menunjuk beberapa satuan militer untuk menaklukkan kota-kota di sebelah utara dan selatan Syam. Ke wilayah utara, Abu Ubaidah bergerak menuju Hammah, sementara Khalid bin Walid bergerak menuju Kinasrin. Sedangkan ke wilayah selatan, Muawiyah bin Abu Sufyan bergerak menuju Kaisaria dan Gaza bersama Alqamah bin Misjis. Di sisi lain, Amr bin As yang berada di daerah Arobah ditugaskan menuju Baitul Maqdis. Ketika Abu Ubaidah memasuki kota Hammah, ia mendapati penduduknya dalam keadaan lemah, tak punya kekuatan. Ia lalu memberikan perjanjian damai dengan syarat yang sama seperti di wilayah lain. Setelah Hammah, beberapa wilayah di sekitarnya juga dapat diduduki secara damai, seperti Saizar, Ma'irah, dan Lazakiyah. Sementara itu, Khalid yang berangkat ke Kinasrin atau Kalkis mengalami rintangan dari pasukan Romawi yang dipimpin oleh Minas. Namun pertempuran dengan mudah dimenangkan pasukan Khalid bin Walid. Pasukan Romawi banyak yang terbunuh termasuk Minas panglima mereka. Lalu, Khalid mengepung Kinasrin hingga berhasil memasuki kota itu dengan peperangan. Di pihak lain, Heraklius yang mengetahui pasukan Khalid merebut Kinasrin lalu kabur menuju Konstantinopel. Ia meninggalkan Syam tanpa membawa harapan untuk bisa kembali ke wilayah itu. Di sisi pasukan Abu Ubaidah yang telah berhasil mencapai Lazakiyah melanjutkan ekspedisi ke kota Halab atau Aleppo sekarang. Di sana, penduduknya meminta berdamai dengan kaum muslimin. Setelah Halab, Abu Ubaidah juga berhasil menaklukkan beberapa wilayah di sekitarnya secara damai seperti Antakiyah, Ma'irah Misriyin, Iyas, dan Manbaj. Dengan demikian, kaum muslimin berhasil membuka wilayah Syam yang membentang dari wilayah ini hingga Sungai Eufrat. Peristiwa ini terjadi pada tahun 15 Hijriah. Abu Ubaidah juga menunjuk pemimpin wilayah bagi daerah yang berhasil ditaklukkan kaum muslimin. Sementara di bagian Syam Selatan, Muawiyah bin Abu Sufyan dan Alqamah bin Misjis berhasil menaklukkan kota Kaisaria dan Gaza melalui pertempuran yang dimenangkan telak oleh pasukan muslimin. Divisi lain yang dipimpin oleh Amr bin As yang bertugas menaklukkan Baitul Maqdis berangkat dari wilayah Arobah yang sekarang Yordania. Pasukan ini mendapati rintangan yang cukup besar. Sesampainya Amr bin As di wilayah Ajnadain, mereka mendapati Artabun atau panglima militer Romawi telah menjaga ketat kota tersebut dengan menempatkan beberapa legiun di Ajnadain, Ramlah, dan Baitul Maqdis. Pasukan Amr bin As mengepung pasukan Romawi hingga terjadi perang Ajnadain yang cukup sulit ditaklukkan. Pasukan Amr bin As membagi pasukannya ke Ramlah dan Baitul Maqdis agar dapat memecah konsentrasi pasukan musuh sehingga memutus suplai bantuan pasukan Romawi ke Ajnadain.
Di tengah pertempuran yang sengit tersebut, pasukan Romawi mengajukan permintaan hanya akan berdamai jika langsung melibatkan Umar bin Khattab. Amr bin As lalu mengirim surat kepada Khalifah atas permintaan mereka. Khalifah bermusyawarah dengan para sahabatnya. Melalui saran dari Ali bin Abi Thalib, Umar akhirnya berangkat ke Baitul Maqdis. Umar meminta bertemu dengan para pasukannya di daerah Jabiyah untuk bertemu dengan kaum muslimin dari Damaskus dan Homs sebelum menuju Baitul Maqdis. Kemudian sesampainya di Al-Qud, Khalifah Umar disambut oleh Uskup Agung Yerusalem bernama Sopronus untuk menerima langsung kunci Baitul Maqdis. Kedatangan Umar bin Khattab ke Baitul Maqdis tercatat sebagai penaklukan pertama yang langsung dihadiri oleh Khalifah saat itu. Bahkan, takluknya Baitul Maqdis telah diramalkan oleh para pemuka agama di sana bahwa kota penting itu akan takluk oleh seorang pemimpin Arab bernama Umar. Yerusalem takluk dengan damai oleh kekhalifahan Islam, begitupun seluruh wilayah Syam yang membentang dari utara Jazirah Arab hingga perbatasan dengan Anatolia atau Turki sekarang. Akhirnya negeri yang dijuluki negeri akhir zaman tersebut benar-benar jatuh di tangan muslimin. Selanjutnya, penaklukan besar masih terus berlangsung hingga mencapai negeri piramid yang akan kita bahas di seri video selanjutnya. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Terus ikuti channel ini agar kita semakin memahami sejarah-sejarah Islam melalui ilustrasi-ilustrasi yang memudahkan untuk memahaminya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tak ketinggalan pembahasan lainnya. Saya Indarto, sampai jumpa di video berikutnya.